Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang transmisi manual dan transmisi otomatis. Bagaimana cara kerjanya dan apa aja perbedaannya. Yuk kita simak videonya. Transmisi mobil adalah sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak, serta mengatur kecepatan dan torsi agar mobil dapat bergerak sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Dalam bahasa sederhana, transmisi adalah bagian mobil yang membuat mobil bisa melaju atau mundur dan menyesuaikan kecepatan saat berkendara. Cara kerja transmisi manual yang pertama yaitu pedal kopling. Saat pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi terputus, memungkinkan pengemudi untuk memindahkan tuas persneling. 2. Tuas persneling. Pengemudi memindahkan tuas persneling untuk memilih gigi yang sesuai dengan kondisi jalan dan kecepatan yang diinginkan. 3. Roda gigi. Gigi-gigi yang berbeda memiliki rasio yang berbeda yang menentukan kecepatan dan torsi output. 4. Pedal kopling saat dilepas. Setelah gigi dipilih, pedal kopling dilepas secara perlahan menghubungkan kembali mesin ke transmisi dan tenaga disalurkan ke roda melalui gigi yang dipilih. Cara kerja transmisi otomatis. Yang pertama, torque converter. Pada transmisi otomatis, torque converter menggantikan fungsi kopling manual. Ia berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui fluida hidrolik. 2. Planetary gear set. Sistem gigi planet atau planetary gear set dalam transmisi otomatis bekerja secara otomatis untuk mengubah rasio gigi sesuai dengan kecepatan dan beban kendaraan. 3. Cairan hidrolik. Cairan hidrolik di dalam transmisi otomatis berperan sangat penting dalam mengontrol perpindahan gigi dan menjaga kinerja transmisi. 4. Tanpa kopling dan tuas persneling. Pengemudi hanya perlu mengoperasikan pedal gas dan rem tanpa perlu menginjak kopling atau memindahkan gigi secara manual. Komponen-komponen transmisi manual. Yang pertama ada kopling. Berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin ke transmisi. 2. Gigi transmisi. Berfungsi untuk mengubah kecepatan dan torsi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. 3. Garpu pemindah. Berfungsi untuk memindahkan gigi transmisi. 4. Tuas pemindah. Berfungsi untuk menggerakkan garpu pemindah. 5. Tuas penghubung. Berfungsi untuk menghubungkan tuas pemindah dengan garpu pemindah. 6. Gigi penyesuaian atau sinkromes. Berfungsi untuk menyamakan kecepatan putar gigi sebelum dilakukan pemindahan sehingga perpindahan gigi lebih halus. 7. Poros input. Menerima tenaga dari kopling dan meneruskannya ke gigi transmisi. 8. Poros output. Menerima tenaga dari gigi transmisi dan meneruskannya ke gardan. 9. Bak transmisi. Wadah untuk menampung semua komponen transmisi dan oli transmisi. 10. Ada bantalan. Mengurangi gesekan antara komponen yang berputar. 11. Ada reverse gear. Memungkinkan kendaraan bergerak mundur. 12. Counter gear. Membantu dalam mengubah putaran mesin menjadi torsi yang dibutuhkan. 13. Ada speedometer gear. Menggerakkan jarum speedometer. 4. Ada interlock system. Mencegah masuknya dua gigi secara bersamaan. Jenis-jenis transmisi manual. 1. Sliding mesh. Roda gigi bergeser untuk mengubah percepatan. 2. Constant mesh. Roda gigi selalu terhubung, namun salah satu roda gigi digerakkan oleh kopling untuk mengganti gigi. 3. Synchromesh.
Dilengkapi sinkronisasi untuk menyamakan percepatan roda gigi sebelum terhubung sehingga perpindahan gigi lebih halus. Jenis-jenis transmisi otomatis. 1. Automatic transmisi konvensional menggunakan torque converter dan planetary gear set. 2. Ada CVT, Continuously Variable Transmission, menggunakan sabuk dan puli untuk perpindahan gigi yang lebih halus dan efisien. 3. DCT atau Dual Clutch Transmission, menggunakan dua kopling untuk perpindahan gigi yang lebih cepat dan responsif. 4. Ada AMT, Automatic Manual Transmission, transmisi manual yang diotomisasi dengan aktuator. Teknologi transmisi terbaru yang populer saat ini adalah Continuously Variable Transmission atau CVT. CVT menawarkan perpindahan gigi yang halus dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan transmisi otomatis konvensional. Selain itu, juga ada teknologi Dedicated Hybrid Transmisi atau DHT yang digunakan pada mobil hybrid untuk meningkatkan efisiensi dan performa. Itulah video singkat dari saya. Pilihlah transmisi sesuai dengan kebutuhan Anda. Manual untuk kontrol dan biaya rendah, dan otomatis untuk kenyamanan dan kemudahan. See you in the next video.